Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadil karim al-munzali alaihi wa innaka la ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina atau rabbahum biqalbin salim amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. Wal takum minkum ummatun yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jamaah ingkang tansah kula hormati lan kula bekteni para sisipuk, salam taklim kami kepada Ketua PRM Gumiwang, beliau Bapak Haji Sudrajat. Alhamdulillah pada kesempatan dalu menika kula diparingi kesempatan dumateng Pak Derajat enten sekedhik cerita ini. Beliau Ketua PRM niki sangat luar biasa. Kula niki seturu jane niki. Seturu digugah kali Pak Ketua PRM. Ken tumut pelatihan tablik teng Banjar kan niku. Dan alhamdulillah sesagedipun kula anggenipun tumut derek tablik teng Masjid Al-Siddiq Ucang. Niki berkat antusias utawi pendorong dari kula Pak Haji Sudrajat kula saged nglampahi derek tumut pelatihan tablik teng Al-Siddiq Ucang. Alhamdulillah kula saged nglampahi sesagedipun semaksimal mungkin kula saged mengikuti bimbingan walaupun tidak sesempurna mungkin, tapi insyaallah dengan saya ikhlas menjalaninya. Boten ikhlas pripun? Mam diparingi Pak, mam diparingi arto disangowi. Seneng mboten? Masyaallah. Nggih mboten terus seminggu mon betah niku. Dahar enjang pun enten daharan. Mungkin jam 8 enten susu kopi disiapaken. Mungkin jam 8:30 kan dahar enjang sarapan. Nggih. Mungkin 10:30 kan snack kalih unjukan ajeng susu kopi niku tinggal mendhet. Niku kalih dinten. Jadi kula arep disapuni saking ketua cabang Merden walaupun kedalipun saking Pak Ketua PRM Pak Haji Derajat. Artone wutuh Pak Bu. Sakniki tiyang wutuh niku masyaallah. Mboten seneng pripun lah. Lah niku kula niku saniki dituntut kali Pak Ketua PRM niki saran niki. Dituntut kan supados masyaallah enten-enten kula kan menyampaikan sekedhik. Tapi insyaallah salawat dan salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng keluarganipun, para sahabatipun lan sedaya pandherepipun. Mugi-mugi kula lan panjenengan ingkang tansah nglampahi sunah-sunahipun benjang wonten alam akhirat, kula lan panjenengan pingantuk sahabatipun. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ingkang tansah kula hormati, kula bekteni, kula teng mriki badhe sekedhik cerita pengalaman mawon. Amargi napa? Niku Pak PRN niku mandan ngetik kula. Kalau dalu sekitar seminggu yang lalu, ya Pak Anto, tolong disampaikan niku. Ya, insyaallah hanya sebatas poin-poinnya saja. Nanti isi kajian insyaallah senyangkake mawon. Biasanya jam pinten Mas? Kan? Jam 10? Ngomong ben lah. Jadi kalau sebatas menyampaikan hasil sekedik sing kula pikantuk walaupun boten maksimal, insyaallah kula saged nglampahi sesangkat-sakatipun. Niki kami teng mriku teng Al-Siddiq niku digembleng ada 4 ustaz teng mriku. Sing setunggal saking Wonosobo Pak Jupri. Terus sing setunggal malih saking Pekalongan Pak Ustadz Ibnu Soleh.
Dr. Ustadz Ibnu Sholeh saking Pekalongan. Lah sik kula badhe critakaken nggih menika salah tunggalipun saking Ustadz Ibnu Sholeh saking Pekalongan. Ada materi tujuannya untuk menggembleng para mubaligh. Supados napa? Supados semangat kuat dalam menghadapi berbagai macam yang dihadapinya. Jelas yang namanya manusia itu pasti ada rintangan dan kendala, cobaan itu pasti ya, jelas. Maka beliau Ustadz Ibnu Sholeh itu menyampaikan hanya sebatas poin-poinnya saja. Poin-poin yang beliau sampaikan pada kami catat hanya beberapa poin saja, tidak semua. Langkah yang harus dilaksanakan yaitu harokoh, di bahasa Arab ini harokoh, yaitu bergerak. Maksudnya pun berdakwah dengan bergerak, menggerakkan jiwa raganya. Jadi semangat, seneng, yang naik bergerak ini semangat seneng ya? Semangat itu harokoh. Yang pertama adalah himiyatul ummah. Himiyatul ummah yaitu menyelamatkan umat. Jadi umat Islam yaitu butuh diselamatkan, butuh disatukan. Jadi mboten pating plentar. Umat yang harus diselamatkan, himayatul ummah yaitu menyelamatkan umat. Dakwah mengayomi umat. Jadi dakwah niku kan sing alus kata niku Pak Bu. Sing alus iki pripun nggih? Jadi angel niku pancen nggih. Dakwah niku harus menyampaikan yang selembut mungkin. Si jamaah itu nyaman, tenang, masuk apa yang disampaikan. Niku. Tujuannya apa? Untuk menyatukan umat agar bersatu menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan umat Islam. Niku tujuan ini. Masya Allah. Jadi kula ngarep cerita niki mira niki dados merinding dari sang lampahi. Nyatokaken teng omahe keluargane dhewek mawon ta sih? Angel niku. Lah di sini Ustadz Ibnu Sholeh itu membimbing kami di sana untuk menyatukan umat. Maka terus saya bertanya, Pak Ustadz, pripun kula niki ndakwahi awake piyambak kali keluargane mun kesulitan. Maka diambilkan dalil, diberi dalil. Dikasih dalil oleh Ustadz umat agar supaya tenang bisa menjalani. Insyaallah dalilipun panjenengan sampun sami hafal. Itu kan An-Nahl ayatipun 100 langkung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, piyambakipun maringi jawaban niku. Kula taken kali Ustaz Ibnu. Ustaz, kula niku ndak wae awake piyambak, kali keluargane niku tesih repotan. Lah kula niku sering sekedhik-sedhik ngisi teng masjid niku pripun kali niku. Lah maka diberi jawaban oleh beliau. Maka ingkang atasipun suruhlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Niku hikmah niku. Sing alus, sing lemah lembut, sing santun. Lah kula karakter kula itu karakter keras, boten sangat halus. Niku. Lah kula melihat kondisi ingkang kula awaki secara bahasa niku itu berat. Tapi beliau juga memberi motivasi kepada kami agar selalu belajar. Selalu belajar dan semangat selalu belajar. Dan pekerjaan yang baik sesungguhnya hanyalah Tuhanmu. Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Nah, itu.
Jadi kula lan panjenengan niku maksude Ustadz Ibnu Sholeh iku maringi jawab ngene iku lho. Jenengan sing penting istiqomah dan Allah yang akan memberi petunjuk. Dan kalau terus kula kemutan niku Pak. Kemutan niku riwayat Muslim. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Niku hadis pun Muslim. Allah niku badhe ngangkat tiyang sing mempelajari Al-Qur'an Pak. Nah, nuzulnya hadis niku wau di zaman Umar bin Khattab. Ketika ada seorang budak. Budak sih napa Pak Bu? Batur. Zaman biyen niku zaman teng Arab niku wau, budak ini diperjualbelikan Pak. Misalnya kalau nggak ada budak, pun usianya lanjut 50 tahun, berarti tenaganya pun betul kuat. Terus Pak Derajat, nggak ada budak, umurnya 40 tahun, masih sehat. Nah, kalau kepengen gadai budak itu sehat, tenaganya rusak, nggak pahal tenggriyo bantu. Nah, maka saya tukar dengan Pak budak kulo oleh Pak Derajat, dan kulo nambah arto niku diperjualbelikan. Itu di zaman semoten. Nah, maka hadis ini nuzulnya adalah ada seorang sahabat bekas budak namanya Nafis bin Harits. Ini ditunjuk untuk mengelola suatu wilayah di kota Mekah. Ditunjuk, dipasrai kan rumah kota Mekah. Lah kemudian si Haris ini menunjuk temannya lagi. Nah, Umar bin Khattab Pak bingung nih. Umar bin Khattab suruh Haris niku kan nyepeng kota Mekah, kok Haris niku wau malah perintah kali rencangi malih. Lah kemudian Umar ini bertanya penasaran. Wahai Haris, kenapa kamu menunjuk teman kamu? Dia itu siapa sih? Kamu tunjuk? Dia bekas budak. Lowe bekas budak. Umar mboten niku malih. Mboten setuju, mboten seneng. Setelah mendengarkan apa yang ditunjuk oleh Haris itu adalah bekas budak. Tapi kemudian Haris itu menyampaikan lagi, wahai Umar, teman saya itu adalah bekas budak, tapi beliau adalah pewaris ilmu agama. Dia mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Kemudian Umar bin Khattab luluh hatinya. Bekas seorang budak diangkat untuk menjadi seorang pemimpin di salah satu kota. Nek teng mriki kira-kira geger mboten? Geger nggih. Seorang budak diangkat menjadi seorang pemimpin, bayangkan mawon. Itu nuzulnya innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Hadis riwayat Muslim. Dan kok terus kula kemutan niku kula langsung malih niku wau. Ibnu Sholeh menyampaikan sing semangat tetap belajar istiqomah. Itu pertanyaan kula dijawab oleh Ustadz Ibnu Sholeh. Itu yang pangapunten nggih kalau campur kali cerita kali niku nggih. Itu yang kedua. Monggo kalian unjukannya. Jadi seorang yang selalu mempelajari kitab, Allah akan mengangkat derajatnya, entah itu di dunia maupun di akhirat. Nah, itu menjadi motivasi saya untuk selalu berusaha untuk memperbaiki diri agar lebih baik. Kemudian yang kedua, tauhidul ummah, menyatukan umat. Tauhidul ummah yaitu menyatukan umat. Jadi nek wangsul malih kali penjelasan yang awal, Ibnu Sholeh itu menyampaikan bahwa berdakwah itu dengan bergerak. Pergerakan badan, hati, keikhlasan. Kemudian dengan santun, ramah, sehingga apa yang disampaikan akan nyambung apa yang didengarnya, sehingga persatuan akan menjadi terwujud. Niku maksudnya.
Coba nek menyampaikan meden-medeni ngelokna kancane, ngelokna batine bubar mboten? Nah, beliau Ibnu Sholeh itu menyampaikan kasus niku. Ini sangat luar biasa buat kami. Sangat luar biasa memotivasi kami walaupun 2 hari 2 malam, tetapi luar biasa sami ilmu yang kami dapat. Walaupun mengamalkannya butuh waktu lagi, tidak semudah yang kami dapat, yang kami kuasai terus langsung enjang itu. Allah alam, hanya Allah yang tahu. Tetapi kita sebagai hamba Allah yang beriman, dengan hadis itu tadi, nuzulnya adalah seorang budak diangkat menjadi seorang pemimpin, itu untuk menjadi motivasi kita bersama. Di mana tempat, di mana saja, bahwa orang yang mempelajari kitab Al-Quran, Allah akan mengangkat derajatnya, entah itu di dunia maupun di akhirat. Yakin apa mboten ini? Kita yakin, saya setuju. Itu yang kedua. Yang ketiga, taswiyatul afqar, kerangka, menyamakan pikiran. Terus umat menjadi bersatu setelah penyampaian yang halus yang bisa dimasukkan ke dalam hati pendengar, maka yang menyampaikan harus halus, sopan santun, maka yang mendengarkan pun akan masuk. Sehingga di situ akan terbentuk persatuan umat. Seandainya umat Islam berpecah belah, ini yang diinginkan Yahudi kan apa itu? Umat Islam terpecah belah, kan Yahudi seperti itu bikinnya. Nah, maka salah satu yang kami kaji kemarin yaitu berusaha kita bersama-sama untuk menyatukan umat. Diawali dari diri kita, diri kami. Kalau sampai ngeten, Ustadz Ibnu Sholeh, Dr. Ibnu Sholeh itu ngendikan benar. Beliau adalah aktivis Muhammadiyah. Aktivis Muhammadiyah. Tetapi beliau itu masuknya berbagai lini masuk. Masya Allah, di Nahdien masuk, di Salaf masuk. Karena apa? Ya tadi itu tadi, penyampaiannya itu halus, mengena, melihat situasi kondisi, maka jangan sampai umat itu terpecah belah. Dia adalah aktivis seorang Muhammadiyah, tapi masuknya di Nahdlatul Ulama masuk, di Salaf juga masuk, Salaf masuk, semua masuk, lini masuk. Masya Allah. Berarti dengan penyampaian beliau ini terbukti bahwa dia sosok seorang aktivis Muhammadiyah, tetapi bisa diterima di kalangan manapun. Dengan cara bagaimana? Penyampaian yang tidak berbau khilaf, maka itu akan menjadi persatuan umat. Masya Allah. Ini cerita pengalaman sing kula angsal nggih. Insyaallah. Kangge sareng-sareng monggo. Soalnya kula mohon kita belajar. Engkang nomor sekawan, tansikul harakoh. Ini bahasa Arab apa sih? Menggerakkan umat. Umat ini suruh bergerak. Misalnya umat Muhammadiyah kepengin bangun MI, kan butuh gerakan itu. Entah materi, nopo malih, pikiran, tenaga dan lain-lain. Ini butuh gerakan. Tanpa ada pergerakan, tidak akan terwujud apa yang akan dituju. Itu penyampaian kesempatan. Jadi ternyata butuh perjuangan ini luar biasa nih, Mas Tri, Pak Haji Sudrajat, luar biasa. Kalau ini seturu jadi ini,
Seturu pun nenten setahun niki 5 derajat iki masyaallah digugah 5 derajat. Dikon tumut tablik teng Banjar pelatihan terus niki dipeksa kon niku tapi insyaallah kula sangat berterima kasih kali Pak Derajat atas kula semangat malih. Terima kasih sekali. Dan di backing kali Pak Taufik Udin Purwonegoro level niku sering ngebeli kula. Terus kula alhamdulillah Pak Derajat selalu mengingatkan, Pak Taufik Udin juga selalu mengingatkan. Jadi kula nggih coba kita belajar. Niku sing nomor sekawan. Niki penjelasan. Nomor sekawan penjelasan mengenai situasi bisa mawas diri. Di pesan beliau Ustadz Ibnu Soleh supados kula nalikanipun menyampaikan apapun harus mawas diri. Tidak berlebihan sesuai apa yang diamalkan. Itu masyaallah. Dan ini sing cara kula abot iki teng mriki Pak Bu. Menyampaikan babagan agama, dalil, hadis, Al-Qur'an disampaikan. Tapi kan kula mboten teng nglampahi, dereng teng nglampahi. Dipun cobi bayangaken. Masyaallah nggih. Jadi rasane niku nggih. Dipun nggih, tapi bismillah lah nggih. Sedaya niku wau perjalanan hidup. Yang nomor 7, menggunakan media seoptimal mungkin. Ini kaitan media ini kalau mboten pengalaman apa-apa. Kaitan media ini mboten pengalaman apa. Enten niku apa yang saya sampaikan, apa yang saya hadapi, niki napa enten niku lho. Jadi maka dari itu saya harus belajar di situ. Belajar cara bagaimana menyikapi situasi kondisi tempat yang dihadapi. Masya Allah, ini pembelajaran sangat mendalam bagi kami. Dan yang ke-8, perlunya kerjasama dengan orang lain. Kerjasama dengan orang lain. Ini Masya Allah, ini gampil membuatkan kita kerjasama kalian tiang sanes. Insya Allah, insya Allah gampil. Dan yang ke-9, perlunya organisasi alhamdulillah kemuhammadian di Gumiwang tambah tahun tambah maju alhamdulillah. Tahun kemarin ada yang menginfakkan, ada yang mewakafkan sebidang tanah, terus bisa membangun gedung. Terus tahun kemarin lagi ada yang mewakafkan tanah lagi untuk rencana membangun masjid. Masya Allah, ini salah satu berkah Muhammadiyah. Kebersamaan kemuhammadiyahan di Desa Gumiwang ini sudah terwujud. Tinggal sedikit lagi menuju kesuksesan. Terbukti sampun gedung sing dianggar niku dereng dados alhamdulillah sudah terbangun rapi. Rumah sampai sebelahnya terbayar. Bahkan sampai ada lagi mewakafkan lagi tanah lagi. Ini salah satu pemberian Allah yang luar biasa. Berkat nopo? Kebersamaan kita bersama. Kebersamaan panjenengan Ketua PRM dan jajarannya yang luar biasa. Ini patut kita syukuri. Dan yang terakhir, membentuk kebiasaan dalam dirinya, membentuk pikiran yang positif. Jadi kula niku diparingi napa nggih? Soal bentuklah pikiranmu yang positif. Maka segala sesuatu yang kamu lakukan itu tidak akan sia-sia. Dengan tanda kutip tidak sia-sia, mungkin di dunia anggapan manusia tidak berhasil, tetapi di akhirat nanti akan mendapatkan buahnya. Di situ, Masya Allah. Di apapun yang kita lakukan dengan landasan iman dan takwa, keikhlasan, walaupun di dunia ini belum bisa mendapatkan, di akhirat akan mendapatkan yang sempurna. Ini salah satu perjalanan hidup kemuhammadiyahan, Masya Allah. Kula niku nembe mawon jane dereng dangu kemuhammadiyahan.
pun dangu tapi dulu dikala Pak Almarhum Pak Badar ding dereng kados niki lah. Kula ngetem teng Muhammadiyah niku ya baru-baru ini sekitar 3 tahun 4 tahun. Wong anyar, tapi saya sangat antusias. Saya sangat mendukung sekali. Semampu saya, sekuat pikiran saya, apa yang saya bisa berikan, insya Allah dengan catatan semampu saya. Maka perjalanan hidup kita di dunia, nah ini kalau nambahin, tuh jam pinten Mas tadi? Lah niku dumateng Pak Ketua PRM yang kami muliakan itu oleh kami dari tabligh. Pembelajaran tabligh di Banjarnegara selama 2 malam. Dan sebenarnya ada ayat-ayat yang berkaitan dengan fadilah-fadilahnya. Tetapi sambil kami catat. Kalau disampaikan itu tidak ada selesainya. Tapi kami akan menyampaikan perjalanan hidup manusia yang kami rekam. Ini dari Pak, kebetulan ketuanya itu Pak Pin Balai Dakwah Banjarnegara. Itu setiap peserta untuk menyampaikan kultum distorkan 1 minggu sekali distorkan. Dan alhamdulillah sekitar peserta 60 peserta dari seluruh Banjarnegara yang baru menyetorkan belum ada 20%. Dan alhamdulillah saya sudah 2 kali alhamdulillah. Dan ditanggapi dengan diterima alhamdulillah. Walaupun tidak sempurna tapi sudah dianggap aspirasi yang sangat baik. Alhamdulillah. Walaupun masih belajar, beliau Pak Win menyampaikan sudah mantap Pak Anto dan bisa didengar bulat. Alhamdulillah, dan semangat lagi Pak Anto untuk belajar. Ibu ngendikanipun Ustaz Win. Nah, kami sedikit akan menyampaikan kultum yang kami sampaikan yang pertama, yaitu tentang perjalanan hidup manusia. Perjalanan sih nopo nggih? Perjalanan. Ibune bapaknya saking dalam berjalan apa mboten? Berjalan. Walaupun pakai mobil, pakai pit motor, jalan kaki tetap berjalan. Begitu juga perjalanan hidup kita. Itu tidak hanya di dunia. Di dunia ini kita dalam perjalanan Pak Bu. Ini ulama tafsir itu ada 3 ayat di dalam Al-Quran menyampaikan bahwa 3 ayat ini bisa dijadikan satu agenda, satu kesimpulan atau penjelasan. 3 ayat bisa dijadikan satu penjelasan. Di antaranya adalah surat Al-Ankabut ayat yang ke-57. Panjenengan insyaallah pun sami hafal kabeh. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Sami hafal Bu? Hafal insyaallah. Panjenengan pun hafal. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Yang bernyawa itu tidak hanya manusia tok Pak Bu. Kira mboten? Kerbau ada nyawanya, ikan pun yang di lautan ada nyawanya. Dan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Perjalanan hidup manusia tidak diawali dari kelahiran kita. Jadi pelajaran hidup manusia niku wau boten diawali saking rahim. Perjalanan hidup manusia diawali dari alam roh. Sebelum alam rahim ada alam roh. Dikala manusia masih berbentuk roh, itu sebenarnya roh itu beriman Pak Bu kepada Allah, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Kemudian manusia yang berbentuk roh itu tadi menjawab,
Qalu bala. Jadi perjalanan hidup manusia ini mboten diawali dari alam rahim. Sebelum alam rahim ada alam ruh. Kemudian Allah di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-72 tadi disampaikan bahwa manusia mengakui, yang masih berbentuk ruh itu tadi mengakui bahwa iya benar, Engkau adalah Tuhan kami. Kemudian kita melanjutkan perjalanan ke alam rahim. Sebelum alam rahim itu pindah ke alam rahim, sebelum dari alam roh ke pindah alam rahim. Allah menciptakan terlebih dahulu jasad kita atau kemudian menjadikan segumpal darah. Allah itu kita itu berbentuk air yang namanya nutfah, kemudian menjadi darah, sebongkah daging, kemudian kurang lebih 9 bulan 10 hari itu kita dimudahkan jalan keluarnya. Dimudahkan oleh Allah untuk keluar dari alam rahim. Nek ngira niku lho panjenengan iki sing gampelaken iki Pak Dokter nggih, Bu Dokter nggih. Padahal sing gampelaken tiyang niku lahir babaran niku Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu juga ada andil seorang perawat, dokter, harus kita apresiasi bahwa, tapi kita jangan lupa bahwa segala sesuatu yang memudahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sabila yasarah. Kemudian dimudahkan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang itu digampelaken anggenipun lahir. Saged dipahami mboten Pak Bu? Saged nggih? Insyaallah kita sarang-sarang memahami seketik-seketik untuk menambah semangat daya kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan kita sekarang ini di dunia dan pasti akan mati. Pasti. Kita pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi akan binasa. Sedaya mawon sing wonten alam donya niku badhe musnah, hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya zat Allah lah yang hidup dan abadi. Namung Allah piyambak sing hidup dan abadi. Kula lan panjenengan benjang niku badhe musnah sedaya. Mobil sing mewah-mewah, omahe tingkat, bojone sing ayu, bojone sing bagus niku musnah sedaya. Hanya zat Allah yang kekal dan abadi. Yang kira-kira artone dijaluk tiyang asal mboten nggih. Maneman nggih. Padahal semua akan musnah. Semua akan musnah, hancur. Tapi nek tawon njaluk duite 1 juta lah. Nggo ngrewang itu kupit motor, udah kundingin. Iki kan niku nggih. Masalah. Padahal semua akan hancur dan binasa. Sampai masanya ditiuplah sangkakala, sampai masanya ditiuplah sangkakala. Sangkakala yang kedua, Allah menciptakan langit yang baru, bumi yang baru, bahkan kita pun diciptakan menjadi baru. Ini gue cedot ini, waktu ini pun telas. Sangkakala yang kedua, itu diciptakan oleh Allah, bumi yang baru, langit yang baru, kita pun diciptakan menjadi baru. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, niku kaitanipun perjalanan hidup manusia. Setelah kematian ada bangkitan, kemudian kita berada di mahsyar.
alam kita ditimbang. Kemudian kita akan meniti-titian siapa yang berhasil dengan selamat. Tiang sing selamat mawat sirat nika wau akan sampai ke daratan surga. Di sing tiang mboten selamat mawat sirat nika wau maka akan jatuhnya ke neraka. Naudzubillah. Mugi-mugi kula panjenengan selalu dibimbing oleh Allah untuk mudah melewati sirat nika wau. Niku ayat ingkang nomor kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan yang ingkang nomor kalih wonten Al-Anbiya ayatipun 30 gangsal. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Insyaallah panjenengan sampun rapi apal sedaya lah. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Nah, niku dari ayat yang pertama niku wau kali seniki ada perbedaan di tengah. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Niku perbedaannya niku. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Allah niku dalam perjalanan kula panjenengan teng donya menika wau saweg dalam perjalanan sinten sing ngamalaken amal soleh lan sinten sing boten amal soleh niku maksudnya. Wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah. Allah niku badhe nguji dengan keburukan. Keburukan sing napa nggih? Pokoke sing boten kula panjenengan senengi lah. Sing mboten kula panjenengan senengi. Awake mriyang, seneng mboten? Ora duwe duit, seneng mboten? Pusing. Anake njaluk duit tuku sepatu, ora duwe duit, seneng mboten? Niku ujian nggih. Napa malah guyu? Nggih. Ora duwe duit ujian. Anake rewel pengen tuku sepatu anyar ndurat mboten digadhuk artok. Ini ujian. Tetapi seandainya kondisi hamba Allah itu tadi sedang mengalami kesusahan, dia tetap tunduk dan patuh taat kepada perintah Allah, itulah yang berhasil, Mbak Bu. Niku maksudnya. Wis ora ndek duit, nggo perkasa, digolek angel, tapi tasih lampai sholat, tasih beribadah lain-lainnya masyaallah. Niku yang berhasil, niku sing sukses. Nah terus Allah akan menguji lagi dengan kebaikan. Kebaikan sih napa? Mobilnya anyar. Ini seneng ya? Omahe anyar. Seneng mboten? Bojone anyar. Nggih. Omahe anyar, mobilnya anyar. Seneng Pak Bu. Tetapi apabila seseorang hamba itu tadi diberi kenikmatan oleh Allah di dunia dengan kebaikan itu tadi, tidak mengingat Allah, tidak mau tunduk patuh pada Allah, maka itu tidak berhasil, gagal. Itu gagal. Jadi ujian keburukan dan kebaikan itu, kebaikan dan keburukan itu suatu ujian. Dijane kula panjenengan pun paham sedaya jane asine. Pun paham, kula yakin paham sedaya. Tapi monggo sareng-sareng saling ingat mengingatkan. Ingat mengingatkan nggih? Masyaallah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Tentang perjalanan hidup manusia di dunia ini yang sekarang kita jalani, sing kula panjenengan lampahi menika wau, menjelang kematian sebagai ujian. Kita sekarang ini sedang diuji yang tidak baik dan yang baik.
pun nate ngalami sedaya insyaallah pun sami sedaya. Jelas. Bentuk ujian yang baik berupa harta benda apabila hamba tersebut masih bersyukur, tunduk dan patuh menjalankan perintah Allah, maka itu yang berhasil. Begitu juga ujian yang tidak baik, mencari penghasilan susah, mencari kebutuhan hidup susah, tetapi masih tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, maka itulah yang berhasil. Itu ayat yang kedua. Kulun nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Malah wonten surat Al-Jumu'ah ayat 8 niku nggih bagus. Niku luwih mendalam malih. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Niku enten kata al-ghaibi. Niku sing samar, sing kula panjenengan niku boten saged ngertosi. Qul innal mauta, setiap manusia boten wonten saged tiyang sing niku menghindari kematian. Pasti umpetan nang gorong-gorong, umpetan nang gedung tingkat boten saged. Niku surah Al-Jumu'ah ayatipun 8. Al-ghaibi niki saged kangge introspeksi kula lan panjenengan Pak Bu. Misale nggih kula paring contoh. Misale ada salah satu dua orang kerja di kantor. Itu masih karyawan biasa. Kalau contoh tadi mungkin mboten kepenak. Contoh sing teng Amerika nggih. Contoh sing teng Amerika. Nggih. Ada dua sosok yang bekerja di perusahaan misalnya, masih karyawan biasa. Yang satu sangat ambisius, nafsu untuk bagaimana caranya agar cepat diangkat menjadi karyawan atau staf atau jabatan yang lain lebih tinggi. Tetapi yang satunya ini biasa, seadanya, tetapi pekerjaannya dengan penuh semangat, tekun. Nah kemudian yang satu ini karena nafsunya seolah-olah mencari, bahasa Jawa ini apa? Cari muka. Nah, cari muka. Menjelekkan satunya supaya dia diangkat menjadi karyawan tetap atau menjadi direktur atau menjadi staf. Nah temannya yang satu ini tidak tahu, boten ngertos, karena bareng-bareng satu kantor. Lah makanya yang hoib di sini ini nih Ibu, Pak Bu. Ini salah satu contoh dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Banyak lagi contoh-contoh yang lain sing ngertos sinten kula lan panjenengan piyambak. Nggih. Ini salah satu contoh karena ambisiusnya pengen mencari jabatan yang tinggi, menjelek-jelekan temannya di satu kantor. Dia itu mendapatkan wah di atasannya sehingga diangkat menjadi karyawan. Yang temannya ini biasa, pasti bergaul biasa karena teman. Nah, maka ini yang hoib di sini. Temannya tidak tahu bahwa temannya itu berperilaku seperti itu buruk. Maka di akhirat nanti akan dibuka oleh Allah. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadun ila ghaibi wa syahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Amale bari dibuka benjang. Sinten mawon? Tukang ustaz kiai bari dibuka. Apa yang telah kita lakukan dikala di dunia. Pramila niki kangge motivasi kula panjenengan ngantos-ngantos saestu nggih. Kangge ngantos-ngantos bahwa apapun yang kita amalkan di dunia ini nanti akan dibuka oleh Allah. Ayate Al-Jumu'ah ayat 8 niku. Masyaallah. Mungkin kados niku wau ingkang saged kula sampaikan. Niki paham boten nggih? Insyaallah. Insyaallah nggih. Sareng-sareng. Sareng-sareng kangge napa nggih? Ling-lingan kula tentuke kathah kesalanipun jelas banyak kekurangan. Kula sering cokan ngomong teng masjid kali di jamaah niku mempelajari ilmu itu susah, mengamalkan lebih susah.
tapi dengan keyakinan innama a'malu binniyat, insyaallah Allah akan selalu membimbing hambanya yang beriman pada Allah. Mungkin kados mekaten kemawon atur kula pengalaman kula tabligh kula alhamdulillah sampun lampahi. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada Ketua PRM Bapak Haji Sudrajat. Sangat berterima kasih, beliau yang mendukung saya dari belakang niku ndorong jebule. Umes teng kulon, kula teng kereta didorong niku kali Pak Taufik udah niku ndorong kula masyaallah. Kula matur nuwun sangat saya itu. Terus kula kathah sing kula angsal saking pembelajaran tabligh menika wau, insyaallah mugi kula langkung semangat kangge belajar untuk membenahi diri kami, keluarga kami, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.